Film ini mempunyai plot yang menarik tentang seorang pemuda yang tidak bekerja, tapi dalam dunia game dia adalah seorang komandan yang sangat dihormati oleh pengikut-pengikutnya. Film apa ya ini ya? Halo YouTube, gimana kabarnya? Ya, malam ini gue masih ditemenin sama Andri dan Gusti. Halo. Malam ini kita mau membicarakan tentang sebuah film Korea yang rilis pada tahun 2017. Genre-nya adalah action dan crime thriller. 다들 내 말 들려? 여기 나한테 맡기고 임무 완수해. 레벨업 되었습니다. 유저들 사이에서 대장은 신이야. 폰 좀 가져다 주시면 안 될까요? 아, 내가 지금 얼마나 바쁜 사람. 할게요. 지금 어디십니까? 먼저 강간 살해형도 치고. 특별한 직업 없이 폭력 게임에 중독된 하무양을 강간하고 살해한 모두 유죄로 인정하여 무기징역에 처한다. 아이씨 얘들 뭐야 어디서 올라 그러네? 다른 사건일 때도 저런 게 있었나? 강력 사건 중에 유사점을 보이는 것들만 분석해봤어. 흥미진진한데요? 야 니들 왜 죽는지 알지? 이거 게임 아니야. 나 지나가면 바로 쏴. 다크나이트처럼 하면 되는 거 아니야? 와이어로 걸어가지고 확 뒤집어버리는 거. 뭐야 이거? 아이고 어떡하냐? Film ini disutradarai oleh Park Kwang Hyun. Dirilis pada 9 Februari tahun 2017. Rantainya 2 jam 6 menit. Distribusinya oleh CJ Entertainment. Rating yang didapat di Asian Wiki dapat 84 dari 1080 votes. Sedangkan di IMDb 6.9 dan di Rotten Tomatoes dapat 67%. Pemain-pemainnya sendiri ada Chi Jang Wook, Shim Eun Kyung, Oh Jung Se, An Jae Hong, Kim Sang Ho, Kim Ki Cheon, Kim Min Yo, dan Lee Han Yu. Andri, gimana ini? Apa film Fabricated City ini? Film ini sih mengedepankan teknologi sih kayaknya ya. Teknologi ya. Campur antara dunia game gitu sama dunia nyata. Nah, ini percampuran teknologi ini nggak bikin filmnya rumit atau gimana menurut Andri? Enggak sih, maksudnya kan ini tentang kriminal yang dicampur teknologi. Terus si pemeran utamanya juga kan penduduk psikatrik dan gamers juga ya. Iya. Jadi ini masih klop sih masih. Oke, Gusti, kalau Ya. misalnya dari segi secara keseluruhan overallnya gitu, ini film ini sebenarnya basicnya tentang apa sih? Ya tentang kriminal terus dicampur padu sama gamers gitu. Ya, kalau sinopsis yang disajikan di Asian Wiki, Kwon Yoo adalah seorang pemuda yang tidak bekerja, tapi di dunia virtual game dia adalah pemimpin yang terbaik. Ya. Nah, suatu saat dia itu di frame sebuah pembunuhan dan pemerkosaan seorang siswi gitu. Nah, padahal dia tidak melakukannya. Nah, kemudian dia
dia dihukum, dan dari situ ya semuanya berawal gitu. Nah, dia berusaha membuktikan bahwa dia tidak bersalah gitu, dan berusaha mengungkap siapa sih dalam kejahatan itu sendiri sebenarnya gitu ya. Menurut Gusti, ini dari plot secara keseluruhan itu film ini sebenarnya mudah diikutin atau gimana Gusti? Untuk filmnya sih mudah diikutin sih, terus dengan konflik-konfliknya, dengan apa namanya kejadian-kejadiannya sih gampang diikutin sih nih. Si Kwon Yoo ini kan dapat hukuman dari kejahatan yang sebenarnya tidak dia lakukan gitu kan. Sebagai info aja, Andri itu selalu suka dengan apa scene-scene yang ada di penjara kayak gitu, kehidupan penjara gitu kan. Nah, menurut Andri depiction dari apa kehidupan si Kwon Yoo ini di penjara gimana Andri? Ya dari sisi pemerannya sih mungkin nggak nyangka ya, soalnya kan dia kayak orang yang tiba-tiba bangun tidur langsung langsung ada kejahatan tentang dirinya gitu, padahal dia nggak ngelakuin apa-apa. Itu pasti bingung satu ya. Yang kedua, dia ngalamin situasi penjara yang nggak ada di pikirannya sama sekali awalnya. Akhirnya dia harus survive, ituan sih maksudnya poin tersendiri sih. Di kehidupan nyata dia itu apa sih, cuma seorang gamer yang bahkan tidak pernah menyakiti siapapun gitu ya, tapi kemudian tiba-tiba dia di-frame dengan tindakan yang kriminal yang tingkat tinggi gitu kan. Nah, sampai akhirnya dia harus ngalamin semua itu di penjara gitu kan. Ada seorang napi juga ternyata baik gitu ke dia kan. Jadi akhirnya dari situ jadi titik balik di mana dia merasa harus membuktikan gitu. Kalau misalnya puncak dari film itu dari mana? Pas mulai menarik tuh pas dia kabur sih dari penjara, itu ceritanya udah mulai masuk ya, mulai menarik gitu. Terus ada bantuan dari temennya juga yang ternyata IT yang keren lah gitu, dia teman gamenya sendiri gitu. Nah itu titik balik dari awal cerita ini mulai hidup gitu, mulai berasa. Oke, kalau menurut Gusti sendiri gimana? Nah, ini titik balik dari cerita ini menariknya itu dari mulai mana? Dari ibunya yang udah bela-belain kan untuk dia keluar dari penjara, cuman suatu ketika ibunya tuh tiba-tiba bunuh diri kan. Nah itu jadi titik balik sih buat yang pemerannya sih. Walaupun crime ini sudah menyebar di mana-mana lewat cerita kayak gitu, dan semua orang udah kenal sama anaknya gara-gara pembunuhan yang tidak dia lakukan, tapi semua orang percaya ibunya itu dengan gigih tiap hari dia di jalan gitu ngasih selebaran, ini anak gue bukan pembunuh, anak gue bukan orang yang melakukan ini kayak gitu. Tapi kemudian tiba-tiba pas di penjara pengacaranya ngabarin bahwa ibunya bunuh diri. Sebenarnya dari situ memang kalau dari gue sendiri, gue juga udah agak masa iya sih gitu kan, masa apa dengan begitu aja ibunya bunuh diri gitu, pasti ada sesuatu nih di balik ini gitu. Dan ternyata memang benar gitu ya. Nah mungkin ini sedikit lebih ke teknikalnya ya Andri ya. Kalau untuk kayak pengambilan gambarnya kayak gitu, kan ini memang lebih mengedepankan kayak ke virtual gitu, game-game virtual gitu. Nah waktu openingnya sendiri itu juga emang keren banget gitu ya, dibuka dengan scene game yang sedang mereka mainkan gitu. Itu menurut Andri gimana? Maksudnya dari segi virtualnya ya, segi virtualnya tidak masuk ke dalam film itu unik sih maksudnya. Jarang kan orang yang intro gitu baru masuk mulai film diawali sama game gitu. Yang awalnya mungkin kita pikir ini pemerannya gitu, ternyata itu cuma karakter game. Dan orang aslinya tuh di dunia nyata mereka jomplang banget gitu. Dari karakter yang ada di itu di reveal gitu ya. Iya. Di pemeran satu-satu ternyata mereka nggak sekeren yang di dalam. Kalau misalnya Gusti ada di dalam virtual game itu, Gusti ikut main di game itu gitu, kira-kira Gusti bakalan jadi siapa nih? Jadi kaptennya sih. Jadi kaptennya, kenapa? Ya karena mimpin terus juga dia selalu terdepan kan gitu. Jadi sebenarnya jiwa-jiwa kepemimpinan Gusti itu ada gitu ya? Sedikit. Sedikit. Masih dikembangkan ya. Oke. Kalau buat gue sendiri, karakter favorit gue adalah cewek itu yang dia secara sosial memang agak menjaga jarak. Bahkan sampai ada depan pun dia harus lewat telepon ngomongnya gitu, nggak bisa ngomong langsung gitu. Tapi ternyata kemampuan dia itu luar biasa gitu. Itu benar-benar di luar dugaan banget, dan itu benar-benar bisa dibilang kayak
kalau nggak ada dia mungkin semua usaha itu bakalan sia-sia gitu kan. Nah itu karakter favorit gue. Yang menurut Andre gimana? Andre? Karakter favoritnya engineer itu, tukang bikin drone, terus Iya. manipulasi senjata, Iya, terus iya. mobil Mobil. ngerakit gitu, mobil yang jelek tadinya. mobil tipikal gitu ya. Mobil yang butut. Terus berubah jadi bisa ngebut. Nah, gitu. dibikin jadi supercar gitu. Itu Keren. itu Iya, bagus iya. sih. Teknologinya emang advance banget Nah, gitu ya. bagus ya. Kalau misalnya dari scene-nya, sebenarnya secara overall gitu, emang ini sebenarnya sih bagus, satu paket yang bagus gitu ya. Bahkan itu di review ada yang bilang kayak ini kayak berusaha mimicking Inception karena menyatukan dunia virtual. Tapi kalau Inception itu kan dunia mimpi dengan kenyataan. Nah kalau ini antara game dengan kenyataan gitu. Nah itu kalau menurut Andre itu gimana? Kalau dibilang mirip Inception ya, enggak sih, lebih mirip kayak Aspergus malah ya. Iya. Karena ada ininya ya. Iya kan ada adegan, Ada cuman chasing-nya. iya mobilnya nggak terlalu banyak kayak Aspergus, cuman dari kan mereka sama-sama tim gitu. Aspergus tim, ini juga tim gitu. Iya, bersama lah. Oke. Kalau Gusti gimana Gusti? Enggak sih, jauh banget. Ya karena kan ini apa namanya? Dunia nyata sama game kan. Kalau Inception kan dunia mimpi sama mimpi juga kan itu. Iya, itu. Dan itu memang kalau Inception kan lebih ke kayak mimpi, tapi itu di inian ke dunia nyata Iya. gitu ya. Nah kalau ini kan game ya udah sekedar game, pas main game itu aja. Kalau nggak lagi main game ya udah itu kenyataan gitu lah. Kalau menurut gue sendiri mungkin yang lebih ke game kayak gini mungkin semacam Ready Player One. Kalian udah nonton juga kan? Udah. Ready Player One. Nah kalau misalnya kayak Ready Player One itu gimana? Kalau sama Ready Player One, kayaknya kan Ready Player One lebih banyak di dunia gamenya gitu kan dia. Maksudnya banyak terjunnya, Yang di scene-nya virtual. di virtualnya. Kalau ini kan lebih ke dia dari intronya aja dia cuma memperkenalkan gitu. Sekarang kalau dari memorable momennya gimana? Memorable momennya di ending sih, saat kejahatan si pelakunya terungkap. Kan itu dia pakai kayak ngebajak stasiun TV gitu buat ngejelasin kalau si pemeran ini tuh ada salah, ada dalangnya gitu, bikin semua. Itu bagus sih, itu jadinya itu nutup seluruh cerita dengan Apik, bagus lah. iya. Jadi Clear lah masalahnya. kalau menurut Gusti gimana? Yang pertama sih endingnya juga. Yang kedua sih yang tentang ibunya sih yang tiba-tiba disangka bunuh diri, katanya kan dibunuh. Itu sih. Kalau buat gue sendiri, favorit gue adalah ketika Onyunya ini ketemu sama cewek itu, mereka lagi makan siang, tapi dia kaget juga loh, kok ini cewek masaknya banyak banget gitu kan. Kemudian pas ada 3 orang lagi datang, dia udah langsung yang pakai penggorengan gitu, siap-siap mau ini siapa gitu. Tapi ternyata mereka adalah teman yang biasa main game bareng. Cuman memang masalahnya adalah si Kwon Yu ini nggak pernah ikut kalau misalnya ada acara ngumpul-ngumpul, jadi dia sama sekali have no idea ini siapa. Menurut gue itu adalah sebuah scene yang menarik, membuka gitu ceritanya. Oh ini ternyata memang karakternya itu ya karakter utamanya nggak cuma ini aja gitu, masih tetap sehebat-hebatnya orang tetap butuh orang lain untuk ada di belakangnya gitu kan. Nah ini Dri, itu ada sebuah review yang bilang jadi waktu di awal ini perfect banget gitu, makanya dibuka dengan dunia virtual game itu gitu. Nah kemudian pas udah di tengah agak sekitar 20 menit kemudian itu kayak terlalu cepet gitu ceritanya. Gimana? Terlalu cepat. Film ini udah 2 jam, kalau misalnya itu bilang terlalu cepat, ya mungkin yang nonton lagi tidur kan. Apa yang nontonnya nggak fokus gitu, jadi mungkin kelihatan terlalu cepat. Cuman kalau menurut gue ya udah pas lah, 2 jam juga kan merantai yang udah lumayan lama gitu. Kalau misalnya dibilang itu masih terlalu cepat, Anda nontonnya kurang serius. Ya mungkin dia maunya kayak di Irishman yang 3 jam gitu. Kalau masih dia 2 jam lebih sedikit, 2 jam lah lebih, menit itu lah. masih make sense lah. Cuma kalau Acceptable gitu. iya, kalau 3 jam dan ceritanya biasa aja, Boring ya. boring lagi nih yang ganti film. Oke. Ya, nah kalau menurut gue sih gimana? Wah ini sih filmnya sih udah pas sih 2 jam. Kalau misalnya bakal dilebihin lagi, yang tengahnya katanya kurang panjang ya. Iya, terlalu cepet. Wah
nanti bakal merusak ini sih apa namanya alur ya. Malah nanti klimaks Iya, kan nanti. lama. Boring nanti jadinya. Kata gue juga sebenarnya ini udah well paced ya, maksudnya ya udah memang ya harus seperti itu gitu. Kalaupun ada satu kritik yang mungkin bisa gue layangkan adalah gue nggak terima sih ketika dia menerima dari sesama narapidana di situ tuh benar-benar sampai bikin dia sampai di titik terendahnya gitu kan. Kalau menurut gue aduh kasihan banget gitu kan, setelah dia sampai ke titik terendah dia baru dia mulai bangkit sampai akhirnya dia bisa anggur dari situ gitu. Cuman ya mungkin kalau menurut gue sih ya itu agak keterlaluan gitu sih untuk kayak apa yang dia alami di penjara itu. Kalau begitu Namanya penjara yang kayak gitu-gitu kan pasti ada. Cuman kalau intinya sih kalau nggak jatuh sampai ke titik rendah dia nggak bakal bangkit. Kadang orang mesti jatuh dulu baru bangkit. Nah, nemu nggak kayak kalau orang-orang bilang kan ada plot holes kayak gitu ya. Ini sebenarnya bagian ini sebenarnya bisa ditempel dengan ini loh kayak gitu. Nah, menurut Gusti gimana? Ada nggak? Nggak ada sih, soalnya nontonnya juga udah nikmatin banget sih tentang kejadian-kejadian, tentang konflik-konflik yang terjadi kan, tentang teknologi canggih gitu udah pas sih, nggak ada yang ditambahin lagi. Ya. Kalau kata gue sendiri mungkin untuk kayak dari si penjahat itu yang ternyata dia yang mendalangi semuanya, teknologi yang dia miliki sebenarnya menurut gue agak terlalu advance ya, terlalu overpower gitu punya. Nah, kalau dari gimana? Enggak sih, masih standar lah. Dia kan nggak bisa apa-apa juga. Si dalangnya ini, dia cuma ngandelin otaknya dia sama teknologi yang dia punya gitu. Dari skill bela diri, dari skill apalah dia nggak bisa apa-apa. Gitu. Iya, dia lebih di teknologinya sama di otaknya aja. Kalau mungkin dari plot holes kayak gitu ada nggak? Di penjara sih, adegan di penjaranya kalau nggak tahu sih, kalau menurut gue kurang sadis kayaknya. Ya, Malah kurang sadis ya. Mungkin belum sampai sekarat mungkin ya. Secara kurang begitu dikasih lihat gitu ya. Maksudnya kurang gore kali mungkin. Oke. Soalnya kan ada beberapa film yang bilang kayaknya gore banget gitu. Oke. Itu adrenalin sih. Oh mungkin sebagai contoh kayak ini ya I Saw the Devil kayak gitu ya. Nah, Dikasih iya. lihat gitu ya. Galak lah, garang. Penjahatnya cupu juga soalnya di penjara. Iya. Iya. Anak buahnya aja tinggal. anak buahnya doang. Oke. Nah kalau misalnya kayak ngomongin skor nih, gue bisa kasih 3.5 lah. 3.5 I think it's fair enough for this movie. What about you, Andre? 3 cukup. Gue suka kerja sama tim. Oke, Gusti. 4. Endingnya nutup semuanya dan kerjasama timnya juga oke. Enjoy lah. Oke, ya jadi film ini recommended nggak? Recommended Recommended buat ya. ditonton. Apalagi yang suka teknologi, pasti suka nontonnya. Oke, itu tadi perbincangan kita tentang Fabricated City. Siapa yang udah nonton di sini, kalian bisa komen ya, share pengalaman kalian dalam menonton film ini. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum. Thank you so much for watching our video. Before we leave, Andre, Gusti, any message? Masih stay safe, sama jangan lupa ngopi. Jangan lah. lupa bahagia juga ya. Bahagia. Oke, thank you semuanya buat perhatian dan dukungan kalian buat channel kami ya, terus dukung kami. Thank you for watching our video and see you in our next video. Bye.